Sepotong hadis pun tidak ada yang mengatakan bahwa pada rayaan Maulid, pada rayaan kelahiran saya. Sepotong hadis pun tidak ada yang mengatakan bahwa pada rayaan Maulid, pada rayaan kelahiran saya. Sama rombongan para asatidz rahimakumullah, bapak-bapak, para undangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kepadanya. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwasanya tiap pelingih kejurusan ini atau di sore hari ini masih diberikan kesehatan, keafiatan insyaallah Subhanahu wa taala, sehingga tiap pelingih dapat melaksanakan salah satu daripada kegiatan Islam, yaitu perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kehadiran kita dan kita rayakan Maulid Rasulullah pada sore hari ini tercatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh panitia, karakter kita sebagai umat Islam dituntut kita harus taat dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah salah satu daripada ajaran Rasulullah. Walaupun Maulid Rasulullah tidak ada perintah dari Rasul, tetapi semua itu adalah berdasarkan dari asarina Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, walaupun tidak ada perintah dari Rasulullah, sepotong hadis pun tidak ada yang mengatakan bahwa pada rayaan Maulid, pada rayaan kelahiran saya tidak pasti untuk sebut lagi. Tetapi ini adalah satu bentuk kecintaan kita, satu bentuk daripada kesayangan kita kepada Rasulullah, merayakan, memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama berbahasa ada beberapa hal cara kita mencintai Rasul. Pertama, yang paling utama adalah berbuat taat kepada ajarannya, sebagaimana yang dikatakan atau disampaikan oleh panitia tadi, karakter. Jadi kita berbuat taat kepada ajarannya, ini adalah karakter yang perlu kita bentuk, kita bina, dan kita laksanakan. Kemudian yang kedua, menghidupi sunnah Rasul. Menghidupi sunnah Rasul, apa yang menjadi syiar Islam, untuk terkenal dan tahu bahwa Islam itu adalah besar. Mari kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah, selain daripada sunnah-sunnah yang diperintahkan menurut syarat. Yang selanjutnya, banyak-banyak kita membaca sholawat kepada Nabi, karena sholawat itu kafaratul lidzunubi, katanya Rasulullah di dalam hadis. Itu adalah sebagai penggugur dosa salah apabila kita banyak membaca selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul berbahasa, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra." Saya membaca keku selawat sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 salawat yang rahmat. Kemudian, "Man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan." Barang siapa yang membacakan saya sholawat 10 kali, maka Allah akan memberikan atau membalasnya sholawat dengan 100 kali. Kemudian,
Man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfan. Barang siapa yang membacakan saya sholawat 100 kali, maka yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1000 sholawat. Wa man shalla alayya alfan, saya membacakan sholawat 1000 kali, dakhalal jannata min abwabil jannah masya'a. Silakan masuk surga saya min abwabi masya'a, dari pintu mana yang engkau sukai. Ini adalah kembali satu paragraf fadilah daripada sholawat itu. Oleh karena hadirin yang dirahmati Allah, mari kita banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Mara sabaru niki sangat besar fadilahnya, sehingga kafaratul dzunub, kemudian masuk surga, dakhalal jannah min abwabi masya'a. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara mencintai Rasulullah, yaitu mencintai semua keluarga Rasulullah. Alhamdulillah, kita selalu banyak bersalawat dan tidak perlu kita lupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, walaupun tidak watak tersuri si Rasulullah bahwa peringati kelahiran saya Denua harabasen atau tawabasen Presiden Nabi. Di dalam satu kitab dinyatakan pada saat Rasulullah dilahirkan, waktu Presiden Nabi Tebijaya, aras bergerak. Bergeraknya aras karena apa? Sisi senang. Senang karena lahirnya seorang junjungan alam baginda Rasul. Kemudian yang kedua Abu Lahab. Abu Lahab itu orang kafir. Betul kafir Abu Lahab. Ia naon dengan cerita Rasulullah dilahirkan Tebijaya, maka sungguh sangat senanglah dia Abu Lahab, sehingga setiap jurusunan Abu Lahab dengan teperingan siksaan ini dikiruan kembali kemuliaan daripada Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita ini termasuk umat yang paling mulia. Nabi kita Nabi yang paling mulia. Di dalam satu syair mengatakan Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa yaqutu bainal hajat. Muhammad itu adalah manusia, la kal basyar, tidak seperti manusia biasa yang beridik. Diumpamakan dan dimisalkan seperti batu permata. Bal huwa yaqutu, bahwa Rasulullah adalah diumpamakan sebagai permata bainal hajari. Kalau ada pegawai barang di batu-batu lain tidak ada, cuma Rasulullah yang paling mulia. Inilah kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kemuliaan Nabi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang paling mulia, seperti dikatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi penghulu, menjadi pemimpin daripada semua rasul. Dari jumlah rasul yang 1240. Ini ikhtilaf ulama gitu. Ada sahabat sekitar 1.424, 1.425. Tidak perlu dipersilakan ini. Yang penting kita ini adalah mendidik Nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Dan juga dinyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku mengutuskan engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat di alam semesta ini. Alhamdulillah, karena ada Rasulullah, barangkali alam ini tidak ada. Justru karena adanya Muhammad, karena justru Rasulullah itu diciptakan, maka rahmat atau alam ini menjadi ada. Itulah sebabnya rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, kemuliaan Presiden Nabi. Di dalam kubur tidak ada ditanya masalah nabi-nabi yang lain kecuali Nabi kita itu arah keketuaan itu. Ini dalam kubur marwah bukan, kita jawab Muhammad. Muhammad Nabi. Tidak ada di jawaban Nabi Adam, tidak ada di jawab Nabi Adam pertanyaan malaikat, tidak ada kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah suatu kemuliaan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di samping itu kita ini adalah umat yang paling mulia
Kalau dibanding dengan umat-umat yang lain, adalah umat Rasulullah yang berhukum ini adalah umat yang paling mulia. Satu contoh kemuliaan daripada kita semua selaku umat Rasulullah, dosa-dosa dapat dihapus oleh sembahyang 5 waktu. Sehingga Nabi Adam alaihissalam berbahasa itu, saya diterima tobat saya apabila saya bertobat di Mekahul Mukarramah atau di Masjidil Haram. Tetapi kalau umat Muhammad dapat diterima tobatnya di mana saja dan kapan saja. Alhamdulillah. Inilah kemuliaan yang berikut. Kemudian kita yang lain masih banyak sebenarnya kan kemuliaan kita para niku sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya kemuliaan kita. Nabi Musa berkata, ya Allah, ada saya baca di dalam kitab Taurat. Di sana terdapat ada umat yang apabila dia memohon syafaat, maka pertama nanti di hari akhirat dialah umat yang pertama menerima syafaat. Kata ada bahasa Nabi Allah Musa, ya Allah tunas ada dia nama jadi umat dekat ya Allah. Namanya disebut Allah Ta'ala. Ini engkau tidak boleh, itu adalah umat Muhammad yang pilih itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi Allah Musa Malik berbahasa tentang apabila umat ini telah nanti berada di akhirat, dia berada di barisan yang paling depan. Apa tujuan daripada barisan paling depan paling dulu di akhirat? Paling dulu kepada Nabi Arab menerima keputusan. Nabi umat yang paling terakhir diciptakan, tetapi terdahulu nanti barisannya di mahsyar. Itu maksudnya. Tunas Malik Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Allah tunas, dia lagi umat tidak bisa. Itu adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, Nabi kita Nabi yang paling mulia, kita juga umat yang paling mulia. Oleh karenanya mari kita sama-sama menjaga kemuliaan kita. Kita jaga kemuliaan kita selaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang jaga, cara mencintai Allah, taat kepada perintahnya, kita ikuti apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, jauhi semua larangannya. Itulah cara kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati Allah, masih banyak acara yang ini, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal hadi ila siratal mustaqim, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.